Shalom, salam damai. Saya Saudara Inten. Belia melayani di Holy Family Church Petong di bawah paroki Our Lady Queen of Peace Sri Aman. Perkongsian saya di dalam episod Laksa Perawat Jiwa kali ini mengenai persoalan yang sering datang ke dalam hidup saya, yaitu bertanya tentang apakah arti dan tujuan hidup saya ini. Di alam awal pekerjaan, jadi saya merancang beberapa perkara untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Saya bertanya kepada rakan-rakan lain, jadi apa yang patut saya buat? Jadi ada antara mereka mencadangkan supaya pergilah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ada juga mereka yang mencadangkan buatlah perniagaan sampingan sebagai satu sumber pendapatan tambahan. Ada juga yang mencadangkan supaya merancang untuk membeli rumah, sebab rumah ini makin lama makin mahal, bolehlah dijadikan sebagai satu pelaporan di masa akan datang. Tidak kurang juga yang memberi idea supaya simpan ataupun melabur sejumlah wang di dalam saham ataupun mana-mana bank, supaya selepas 5-6 tahun saya dapat gunakan wang itu untuk tujuan yang saya mahukan. Jadi saya pun ada membaca di laman-laman sosial tentang perancangan yang perlu dilakukan di alam awal pekerjaan. Dalam memenuhi segala yang saya rancang itu, saya masih merasa satu sudut kekosongan di dalam kehidupan saya. Ibaratnya saya ini turun kerja, balik kerja, turun kerja, balik kerja, last saya dapat penat, saya dapat kadang-kadang stres. Jadi saya fikir mengejar tujuan itu macam sia-sia saja. Jadi saya pun bertanya, apa sebenarnya yang saya mahu? Apa sebenarnya arti dan tujuan hidup saya ini? Saya pun suatu ketika duduk diam untuk merenung kembali tentang apa yang saya rancang. Jadi terdetik di dalam hati saya melihat kehidupan saya di zaman kecil. Jadi seorang kanak-kanak yang suka berehat di atas pokok, di pokok buah, di atas pokok buah, karena cukup segar apabila angin datang bertiup. Jadi saya melihat pokok itu sungguh diberkati, di mana burung dan haiwan datang juga beristirahat di sana. Kadang-kadang dijadikan sebagai tempat perlindungan dan bersarang. Jadi buah yang dihasilkan memberi makanan kepada kehidupan lain. Jadi saya melihat kehidupan pokok yang saya gunakan untuk berehat itu sungguh diberkati. Jadi saya merenung, andai kata saya ini juga adalah pokok. Saya bertanya, bagaimana dengan pokok kehidupan saya ini? Adakah pokok kehidupan saya ini sama seperti pokok yang sudah diberkati itu tadi? Jadi saya mulai bertanya kepada diri sendiri, adakah akar kehidupan saya ini berpegang teguh kepada firman Tuhan dan terus bergerak untuk mencari sumber yang boleh membangunkan dan menguatkan iman saya? Adakah kehidupan saya ini tetap kuat, terus bangkit dan bergantung harap kepada Tuhan di saat saya mengalami percobaan, masalah, kegagalan, disakiti, di saat saya dikecewakan? Adakah saya masih mencari Tuhan sebagai tempat untuk saya bergantung harap? Kalau dibandingkan dengan hidup pokok yang diberkati, walaupun ditiup ribut, masih juga berdiri teguh di sana. Walaupun terkena panas mentari, terkena hujan, kadang-kadang daun dia rosak, gugur, dahan dia patah, tapi masih mampu untuk terus bertumbuh menjadi pokok yang besar, memberi berkat kepada kehidupan lain. Adakah diri saya ini sudah cukup untuk memberkati kehidupan orang seperti pokok yang diberkati, pokok yang tumbuh membesar, bukan untuk diri sendiri, tetapi buah yang dihasilkan memberi makanan kepada kehidupan lain. Malah dirinya sendiri adalah menjadi tempat untuk haiwan, untuk kehidupan lain
bersarang dan dijadikan sebagai tempat perlindungan. Saya merasa bahwa banyak anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang saya terima. Pekerjaan yang cukup bagus sudah Tuhan bagi. Segala apa yang saya ada, Tuhan sudah bagi. Pendidikan yang bagus Tuhan bagi. Bakat dan kelebihan Tuhan bagi. Tetapi tidak semuanya saya guna pakai untuk melayani, memberikan berkat kepada kehidupan lain, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya melihat balik kepada rancangan di awal alam pekerjaan saya tadi. Saya merasakan segalanya sia-sia, sebab saya merancang adalah untuk kepentingan saya sendiri. Sedangkan Tuhan sudah bagi, tapi saya mau juga untuk diri saya sendiri. Dan saya sadar bahwa saya ini adalah pokok yang tidak bertumbuh dengan cukup bagus dan mau mati sudah, kemungkinan besar lah. Seperti di dalam Alkitab, Injil Matius bab 7 ayat 19. Pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Nah, saya merasa bahwa rancangan yang saya buat dalam kehidupan saya adalah tidak menurut kehendak Tuhan. Maka saya sadar bahwa tujuan dan arti kehidupan yang saya mahukan hanyalah sia-sia. Jadi sejak itu saya sudah mula berfikir bahwa segala apa yang Tuhan bagi kepada saya akan cuba guna pakai di dalam pelayanan saya untuk memberkati, untuk membantu, dan juga berkongsi sama kepada orang lain. Seperti di dalam Injil Matius, tidak ada apa yang saya perlu khawatir dalam kehidupan ini. Matius ayat 24 hingga 34 yang menyatakan tentang kekhawatiran dalam hidup, ataupun dua perkara, semada memilih Allah ataupun kekayaan. Jadi daripada Injil Matius ini, saya pegang satu ayat, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi syukur kepada Tuhan. Tuhan masih mampu untuk menyadarkan diri saya, mengubah segala apa yang saya rancang untuk kepentingan diri kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pengakhiran sesi perkongsian saya akan sampaikan satu lagu ini sebagai doa kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Semoga Tuhan terus memberkati setiap daripada kehidupan kita. Semoga Tuhan terus membawa diri saya ini sebagai satu pelayanan demi kemuliaan-Nya. Amin.